Aja masjid lain atau imam pribadi. Di bayang wajahmu ku temukan kasih dan hidup yang lama lelah aku cari di masa lalu. Kau datang padaku, kau tawarkan hati nan lugu, selalu mencoba mengerti hasrat dalam diri. Kau mainkan untukku sebuah lagu tentang negeri di awan, di mana kedamaian menjadi istananya, dan kini tengah kau bawa aku menuju ke sana. Ternyata hatimu penuh dengan bahasa kasih yang terungkapkan dengan pasti dalam suka dan sedih. Kau mainkan untukku sebuah lagu tentang negeri di awan, di mana kedamaian menjadi istananya, dan kini tengah kau bawa aku menuju ke sana. Ternyata hatimu penuh dengan bahasa kasih yang terungkapkan dengan pasti dalam suka dan sedih. Sekali guys, arsitektur lama-lama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia? Tetap semangat di Goes Mania. Awal tahun 2024. Waduh, dan awal bulan suci Ramadan. Mungkin video ini tayang bulan suci Ramadan pemirsa ya. Dan video ini berasal dari bulan Januari sebelum bulan suci Ramadan. Oleh karena itu Mamang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kali ini mendapat keberkahan, kelancaran, rezekinya lancar, diampuni dosa, dan juga pahalanya bertambah pemirsa ya, dan juga semakin sehat dan gemoy. Amin. Waduh. Jadi kalau di video ini ada tayangan untuk acara makan, minum di siang hari, itu artinya tidak membatalkan puasa pemirsa, karena ini videonya berasal dari sebelum bulan suci Ramadan. Oke Goes Mania, bentar lagi kita akan menetapkan hasil pemilihan umum telah memanggil kita. Mudah-mudahan siapapun kelak yang ditetapkan dan terpilih menjadi pemimpin negeri ini, baik itu menjadi presiden, wakil presiden, ataupun wakil rakyat, bisa menjalankan amanah dari rakyat dan juga bisa membangun negeri ini sehingga sejahtera, tentram, adil, makmur, dan juga bisa mendamaikan, baik itu damai bagi bangsa kita sendiri dan juga mendamaikan dunia pemirsa ya, dan juga bisa menggaungkan seperti macan Asia. Oke Goes Mania, Mamang lagi goes di keliling-keliling kota Tasikmalaya di awal tahun baru 2024 ya. Sambil goes, sambil sehat, sambil menjelajahi kota, sambil mencari-cari. Mungkin saja di situ Mamang ketemu dengan mamah muda, ketemu sesuatu yang unik, menarik, dan juga suatu pengalaman yang tidak terlupakan pemirsa. Jadi yang namanya healing, goes, jalan-jalan itu cari pengalaman pemirsa ya, bukan mencari rating. Bukan untuk menilai, kita kan bukan asesor, tapi kita menikmati, menjelajahi ya, dan juga cari pengalaman. Healing, goes, trip, backpackeran, jalan-jalan adalah cari pengalaman hidup. Jadi yang namanya pengalaman itu dalam perjalanan pasti ada yang menyenangkan, ada yang menegangkan, ada yang menyedihkan, ada yang di luar ekspektasi, ada yang benar-benar wow ya, indah, beautiful, ada juga yang aduh banyak kekurangannya. Nah, dari perjalanan itulah timbullah sebuah kisah pemirsa, kisah yang tak akan terlupakan ya, kisah menjadi pengalaman, bahkan menjadi pembelajaran di masa yang akan datang. Oke Goes Mania, Mamang akan jalan-jalan ke sebuah daerah yang bernama Buninagara. Waduh. Mungkin bagi kalian ada yang pernah mendengar atau tidak asing lagi dengan kata Buninagara, atau mungkin kalian tinggal di Buninagara pemirsa, karena nama Buninagara ini tidak asing ya. Ada di beberapa kota, di beberapa tempat yang menggunakan kata Buninagara. Selain di kota Tasikmalaya, ada juga di Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Bandung yang menggunakan kata Buninagara, atau kota-kota yang lainnya. Buninagara artinya buni tersembunyi, nagara ya negara. Kalau disatukan jadi negara yang tersembunyi. Waduh.
Kira-kira apakah ini adalah kota Saranjana ya? Waduh. Ternyata ketika Mamang goes ke Kampung Buni Negara, tepatnya Jalan Buni Negara 1, itu sepanjang jalan terlihat pemukiman khas ya, era tahun 1950-an, khas 1940-an, khas era kolonial, khas awal proklamasi pemirsa, dan juga khas zaman pergerakan nasional. Waduh, dilihat bangunan-bangunannya bergaya arsitektur kolonial. Waduh, dimana arsitektur kolonial itu akan terlihat ya. Kalau kalian sering nonton film zaman-zaman Hindia Belanda atau tentang tema-tema Hindia Belanda, mungkin kalian akan melihat arsitektur bangunannya itu khas ya. Dimana kusen-kusennya tinggi-tinggi, jendelanya khas jendela zaman dahulu ya, tanpa kaca, apa yang menggunakan kayu-kayu gitu, dan juga internetnya, gentingnya itu tinggi-tinggi pemirsa. Waduh, dan juga tembok-temboknya juga tebal-tebal. Waduh, jadi ini mencerminkan era-era kolonial di kota Tasikmalaya pemirsa. Suatu ketika Mamang sedang asik-asiknya goes di Jalan Buni Negara 1, di mana di area ini banyak sekali bangunan-bangunan heritage, bangunan-bangunan khas ya. Tahun 1950-an ke sana, tiba-tiba alarm tidung tidung tidung. Mamang pingin pipis pemirsa. Waduh, kira-kira yang cocok pipis di mana ya? Apakah ada tempat tiang listrik, atau mungkin pohon yang tersembunyi, atau mungkin semak belukar? Namun sayangnya di area Jalan Buni Negara 1 itu perumahan semua pemirsa ya, perumahan khas dengan arsitekturnya jadul. Waduh, jadi tidak ada pohon atau juga tiang listrik yang tersembunyi. Ya. Pohon-pohon ada, tapi yang tersembunyi untuk pipis tidak ada pemirsa. Jadi pada akhirnya Mamang harus mencari cara. Jadi kalau kalian sedang goes atau sedang di jalan tiba-tiba pingin pipis, maka yang harus kalian cari adalah WC atau toilet. Kira-kira di mana toiletnya? Nah, kalian harus mencari di antaranya. Yang pertama adalah bisa ke minimarket, bisa ke warung yang ada toiletnya. Kalau tidak ada toiletnya jangan ya. Atau juga bisa ke pom bensin, kalau ada pom bensin biasanya suka ada toilet di sana. Dan juga kalian bisa ke kafe ya, kalau ada kafe. Dan juga kalian cukup ke masjid. Aduh, yang jelas jangan pipis di masjid, tapi di toilet masjid. Biasanya kalau masjid atau musola pasti ada toilet. Ketika sedang buru-buru pingin pipis, Mamang melihat sebuah tempat yang mirip masjid ya, mirip masjid atau musola yang berada di dalam area pagar pemirsa, dan kelihatan ada pagarnya molongo atau aliasnya terbuka, pagar kecilnya terbuka ya. Mamang langsung berhenti, langsung turun, langsung masuk tanpa lihat kiri kanan, tanpa lihat pelang apakah ini masjid atau bukan, ataukah ini masjidnya masjid apa, ataukah ini apa ya. Yang jelas Mamang percaya ini masjid, dia langsung masuk aja cari toilet. Dan akhirnya ternyata ini adalah sebuah masjid pemirsa, dan langsung Mamang ke toilet. Ternyata di toilet dan masjidnya Mamang kasih rating bagus pemirsa. Kenapa? Karena benar-benar bersih sekali. Namun sayangnya Mamang hanya videonya dikit ya, pada aslinya ini bersih sekali. Dan juga yang paling menilai plusnya adalah ini bangunan tua alias bangunan legenda era-era tahun 50-an ke sana pemirsa, atau mungkin zaman Hindia Belanda. Lihat dari arsitekturnya, interiornya, aduh, kusen-kusennya, genting-gentingnya ya, kasok gentingnya, dan juga yang lainnya itu mirip-mirip serasa berada di era-era zaman proklamasi atau zaman Hindia Belanda pemirsa. Mamang sempat ya duduk sebentar agak-agak lama untuk melihat
dan mengamati arsitektur ini, dan ternyata suasananya benar-benar teduh ya, seger, seperti udaranya, sirkulasinya benar-benar terasa menyejukkan. Padahal ini cuacanya agak-agak panas pemirsa, dan ternyata di sini tidak ada yang namanya AC. Meskipun tidak ada namanya AC, itu terasa seger sekali ya, terasa menyejukkan. Waduh, jadi konon yang namanya bangunan era Belanda itu ternyata sirkulasi udara adalah nomor 1 untuk pembangunan, dan itu terasa sambil akhirnya Mamang pelongok sana kemari. Di masjid kosong pemirsa ya, tidak ada orang. Ada juga cucian, jemuran, ada juga suara orang ada, tapi di sana di dalam ya, tapi sekitaran tidak ada. Jadi Mamang pelongo. Akhirnya Mamang tidak terlalu lama pelongo di sini. Takutnya kalau pelongo di masjid yang kosong, apalagi dekat dengan kotak amal, waduh, takutnya Mamang lagi diintai pemirsa. Waduh, akhirnya setelah pipis duduk sebentar, langsung Mamang keluar dan melanjutkan perjalanan goes di sekitaran kampung Buni Nagara ini. Ternyata belakangan baru tahu ya, bahwa masjid yang Mamang kunjungi itu salah satu bagian dari pondok pesantren Buni Nagara yang legendaris. Waduh. Memang tadi Mamang tidak sempat lihat plang-plangnya. Mamang baru sadar ketika melihat Google Map pemirsa. Waduh, ternyata Mamang sedang berada di pondok pesantren Buni Nagara dengan bangunan khas era kolonial Belanda pemirsa. Waduh. Oke, goes mania, ngomong-ngomong tentang rumah bangunan era kolonial Belanda, ternyata bangunan khas era kolonial Belanda itu terlihat kalau sekarang ya mungkin dijadikan sebuah acuan film-film horor. Seperti kalau kalian tahu ada film yang bernama Pagoda Wingitan. Aduh, Pagoda Wingitan adalah sebuah film tentang hotel di Semarang di mana arsitekturnya sangat kuno, mencerminkan era-era tahun 50-an. Padahal ya, bangunan seperti ini layak huni pemirsa. Kenapa? Karena bangunan khas kolonial Belanda ini dibangun itu berdasarkan beberapa unsur untuk penghuninya. Di antaranya unsur kesehatan, kenyamanan, ketentraman, kesejukan, keamanan, dan juga ketenangan pemirsa, dan juga estetika. Waduh. Jadi bukan asal saja membangun rumah, membangun sarang, tetapi benar-benar diperlukan unsur-unsur supaya penghuninya betah dan sehat, sehingga rumah kolonial Belanda merupakan rumah yang ideal sekali untuk dihuni dan sangat ideal. Saking idealnya, bangunan ini pun mengacu kepada nilai-nilai spiritual ya, dan ketenangan batin yang luar biasa. Ada pengamat yang bilang konon apabila kita tinggal dan menghuni di rumah berarsitektur gaya kolonial Belanda ini, kita bisa umur panjang pemirsa, dan juga sehat walafiat. Waduh, kok bisa gitu ya? Gimana nih? Dan lebih menakjubkan dan sangat menakjubkan, meskipun rumah Belanda ini tidak menggunakan AC, tetapi sirkulasinya benar-benar berasa seperti menggunakan AC pemirsa, di mana suhu ketika panas di rumah terasa sejuk, ketika suhu di luar terasa dingin, di rumah terasa hangat. Kok bisa ya? Itulah hebatnya. Jadi hal-hal yang membuat image bahwa rumah kolonial Belanda ini adalah rumah hantu itu adalah image-nya film pemirsa, image-nya cerita film ya. Jadi cerita film lah yang mengubah persepsi kita semua
bahwa rumah-rumah bergaya jadul ini berhantu. Padahal ternyata rumah bergaya Belanda ini benar-benar ideal sekali untuk hidup dan tinggal, pemirsa. Bagaimana bisa kita umur panjang kalau sirkulasi udaranya benar-benar menyejukkan dan menyehatkan. Selain itu, secara kebatinan benar-benar menenteramkan hati, tidak stres atau pengap. Karena sirkulasi udara yang menyejukkan dan menyehatkan itulah ditambah dengan ketentraman dan ketenangan batin yang membuat kita bisa sehat selalu dan berumur panjang dan awet muda. Waduh. Dilansir dari kompas.com dengan artikelnya "Bukan horor ini alasan rumah era kolonial Belanda terasa lebih dingin", edisi 23 Januari 2022. Mengapa rumah dan bangunan bergaya arsitektur era kolonial Belanda terasa lebih dingin dan sejuk? Beberapa mungkin mengaitkan dengan hal mistis atau horor. Namun apabila dibedah lebih teliti, terdapat sejumlah alasan mengapa bangunan arsitektur lawas cenderung lebih dingin dan sejuk. Bangunan peninggalan era kolonial yang masih dapat dijumpai di sekitar kota-kota di Indonesia, entah itu rumah, gedung, katedral, atau mungkin juga bangunan yang lainnya. Saat memasuki bangunan khas Belanda, pengunjung akan merasakan hawa sejuk dan nyaman. Bener, enak banget. Kayak sejuk gitu. Rumah nenek gue juga bekas peninggalan Belanda di Vare. Emang atapnya tinggi banget, pintu sama jendelanya juga tinggi gede-gede gitu. Sering dibuat pre-wedding, tulis salah satu akun di Twitter yang dilansir dari kompas.com. Jadi ingat rumah dinas bapakku dulu, bener-bener rumah zaman Belanda banget. Jujur iya, sejuk banget. Padahal panas cuacanya, tapi bener-bener enak juga. Dari salah satu akun Twitter yang lainnya. Dikutip dari pipa.co.id dengan judul artikelnya 6 alasan rumah kolonial terasa lebih dingin, edisi 24 Agustus 2022 yang ditulis oleh Surya Aditya. Rumah Belanda atau rumah kolonial memang dikenal dengan kekokohannya dan kekuatan bangunan tersebut. Selain itu, rumah kolonial juga identik dengan suasananya yang dingin atau sejuk sehingga membuat siapa saja betah berlama-lama tinggal. Belakangan diketahui desainnya yang berbeda dari kebanyakan rumah-rumah masa kini merupakan sebab kenapa rumah Belanda memiliki suhu ruangan yang lebih sejuk meski tanpa AC. Berkaitan dengan hal tersebut, Pipa telah mencari informasi alasan mengapa rumah kolonial bisa memiliki suhu ruangan yang lebih sejuk dibandingkan rumah modern. Berikut alasannya. Yang pertama, menggunakan dinding yang tebal. Seperti yang umumnya kita ketahui, mayoritas bangunan-bangunan Belanda dibangun menggunakan batu bata dengan susunan berlapis, sehingga terciptalah tembok atau dinding yang tebal. Yang kedua adalah atap berbentuk perisai. Berikutnya, penggunaan atap berbentuk perisai yang diadaptasi dari bentuk rumah tradisional Jawa juga diyakini sebagai salah satu alasan mengapa rumah Belanda tetap dingin. Hal ini dikarenakan bentuk perisai pada atap dapat memberi ruang yang cukup antara atap dan plafon, sehingga ruangan di bawahnya tidak terkena panas. Jadi untuk menyimpan dan menyerap udara panas. Nomor ketiga, langit-langit yang tinggi. Faktor lainnya yang menyebabkan rumah Belanda tetap dingin adalah langit-langit yang tinggi. Desain langit-langit yang dibuat tinggi bertujuan agar udara mampu meredam panas dari atap, sehingga kondisi di bawah tetap sejuk. Selain itu, langit-langit yang tinggi juga membuat rumah terasa lebih luas. Yang keempat, menggunakan jenis lantai teraso. Lantai teraso adalah salah satu jenis lantai yang bisa diaplikasikan pada berbagai jenis bangunan, umumnya di bangunan Belanda.
Lantai jenis ini mempunyai keunggulan menyerap panas dan lebih memberikan hawa dingin di dalam rumah. Selain itu ada keunggulan lain dari lantai teraso, yaitu mempunyai banyak corak, mudah dirawat, lebih awet, tahan berat, tidak licin, dan anti gores. Yang kelima, teras yang luas. Umumnya rumah peninggalan Belanda selalu memiliki teras yang luas dan lebar yang dapat digunakan untuk bersantai. Selain itu, memiliki teras yang luas juga menambah kesan mewah pada bangunannya. Keberadaan teras di rumah juga bisa menjadi area sirkulasi udara agar rumah terasa lebih sejuk dan menghalau panas matahari langsung masuk ke rumah. Yang keenam, membuat sirkulasi udara yang baik. Alasan terakhir mengapa rumah Belanda tetap adem karena dilengkapi sirkulasi udara yang baik. Hampir semua rumah peninggalan Belanda selalu dilengkapi banyak jendela yang berukuran besar. Alhasil, udara akan bergerak bebas keluar masuk ke dalam rumah. Jadi itulah kehebatan rumah arsitektur bergaya Belanda. Belanda ingin tinggal betah lama-lama di Indonesia, pasti akan berpikir bagaimana cara membuat rumah. Yang namanya rumah adalah rumahku, istanaku. Seandainya di rumahnya nyaman, pasti akan betah pemirsa. Tapi kalau di rumahnya tidak nyaman, gerah, ya, pasti tidak akan betah pemirsa. Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Kebanyakan rumah khas kolonial, zaman-zaman jadul. Nah, ini adalah salah satunya KPKHJ, KPLT, ya. Iya, untuk sirkulasi. Jadi meskipun kecil, tapi sirkulasi nyaman, tidak panas, tidak dingin. Suhu dingin, tidak kedinginan, suhu panas, tidak kepanasan. Inilah kampung Nonton kan? Kampung Nonton? Guninagan. Oke guys, kita jalan lagi.